jadi lagi cabut tuh, kalau nggak kena sama akarnya sama ini ya udah tumbuh lagi. Bakaran itu atau mati oleh pemanasan. Oh iya. Di sini, juga. Ayo. Sok dasarnya lah kumaha aing harus kenaon. Sok ada video ya. Video. Pertanyaan mengenai juga pupuk Pak. Pupuk. Ketika ini intinya tata cara menanam palawija atau umbi jalar ya, umbi bibian dari awal pengolahan tanah sampai panen gitu ya. Mungkin setelah panen pasca panen mana sih pemasarannya? Apa dijawab itu kan kalau di sini di Kelor intinya kan dipasarkannya kan di mahasiswa sendiri sama dosen sendiri. Tanya jawab Pak, ngerokok tengah naon? Ada petani juga memang semuanya. Tahan gue jangan pergi. Asal mas teh. Di saha? Kang Arif. Arif cia cie, Arif mana? Kang Arif angkatan kedua. Niok. Niok. Wadah, jadi buat kilo gitu. Itu kalau nama harus kan di sekitar dia mau disarankan sesuai kata Esa. Ari Bapak mas sebenarnya di dia mah penanggung jawab tempat wilayah ini sih. Jadi keseluruhan kayak yang mau praktikum, naon bukan ngarakeun gitu. Aya anu masih anti dosen atau nanti pelakkeun gitu. Jadi naon aya anu program baru tanam gitu. Tanggung jawabna ya mah gitu. Pembangunan asa galupina we gitu. Di dia mah. Sok, tanya jawab bola atau kumaha? Yang paling karena perkenalan lah. Nah, perkenalan lah, Pak. Oke, lanjut ke jawab. Jangan perkenalan Nanti. Oke, guys. Dan habis itu nggak rencangan. Ya sebenarnya mah limaan Pak, cuma sekarang lagi hadir. Nah, lanjut ada perkenalan. Tapi kiriman dia tegar sama sore. Jadi nggak wawancara Bapak mengenai perihal kemudian. Jadi saya tugas di SN Padarul. Kita wawancara ke teman-teman ke petani kemudian. Kan bisa biasa makin diri. Perkenalkan diri gitu. Oh, ini bener. Ya, mungkin untuk perkenalkan diri, kalau perkenalkan diri eta terus laros wae gitu. Kan bareng oh, jangan apa teh lagi kenali petani mulai gitu. Ya, petani mah kudu itu beda. Pali. Si Pali ya na petani nama si Pali. Eko wawancara petani cenah. Petani jadinya. Tuh, kumaha? Tanya jawab aja biar natural gitu. Jangan kalau saya yang menjelaskan dari A sampai Z kan konsepnya asa dalam istilahnya mah sidang gitu. Nggak gitu makalah gitu. Jadi tanya jawab gue gitu. Jadi biar hangat gitu. Kan kebiasaan tanaman di sini Pak. Khususnya komunitas berbagai atau pengembangan itu biasanya nama apa? Kalau di kebun kelor sini yang kita tanam ada dua. Yang pertama umbi jalar, yaitu Sunda lama tahun buih mulai mulai gitu nya. Kaduana singkong tanapi sampe anu ditanam di dieu mah gitu. Ada dua kategori lah gitu. Pemilahannya kumaha Pak? Kalau untuk lahan umbi jalar atau ubi kurang lebih yang kita tanam 10 meter ke 5 meteran lah kecil lah. Kalau jalar kalau ketela atau singkong itu juga sedikit karena ada yang memanfaatkan lahan yang kosong di belakang itu kandang kambing. Kalau untuk singkong, Kalau untuk keduanya itu menggunakan organik atau kimia Pak? dua-duanya pakai organik. Karena di sini semua untuk tanaman apa aja yang langsung di alam itu harus menggunakan organik itu di area melon, kecuali melon tadi IPH gitu. Untuk sama penyakit kan Pak? Kalau untuk penyakit, kalau di sini kalau penyakit Pak intinya tergantung tempat ya, tergantung tempat. Di sini yang masalah di lahan yaitu banyak gulma yang mengakibatkan pertumbuhan si singkong atau apa ya ubi polet kurang berkembang gitu karena gulmanya alang-alang yang bisa merusak pertumbuhan umbinya itu gitu. Pas kita kemarin panen juga kan pada tembus tuh sama alang-alang gitu, sama tanahnya tidak gembur gitu karena
rebutan sama gulma itu. Itu suasananya. Mm-mm. Ada penanganannya nggak Pak? Penanganan untuk membasmi si gulma itu. Kalau alami lumayan agak susah karena intinya harus paling itu harus dicabut. Kalau menggunakan seperti fungisida ya, insektisida kayak itu atau Belum pernah. karena organik kan ya. Karena organik. Kalau itu mah gampang sih pakai perangkap aja, tapi nggak boleh itu. Sama susah lagi itu ada alang-alang, ada yang sinu itu teh. Terus ikan teh sama teh. Kalau ayah ujian itu betul teh. Kita mau coba langsung ke lapangan nggak? Bentar aja boleh. Tapi sebenarnya tadi selain Nah, yang teki. Oh, Teki itu teki sangat susah. Dicabut itu kan akarnya itu masih di bawah, tetap tumbuh lagi harus digali. Emang terkendala di sini khususnya di Kelor penyakitnya itu atau hamanya ya itu dari gulma gitu. Karena menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri gitu. Kalau selain umbi-umbian Pak ada kacang-kacangan gitu di sini. Di sini kacang-kacangan ada, Kacang. kacang Kacang tanah. kacang tanah. Ada kacang tanah. Yang kayak ini contoh kacang tanah ada. Kemarin ini hampir semua pakai kacang tanah. Tinggal kita urus. Kabur lebaran. Akhir kali juga iya nak daun mandi we. Kalau pupuk berisi berapa? Pupuk organik. Kalau organik, kalau untuk penanaman ubi ya, singkong atau ubi gitu, itu relatif sih tergantung karena kan pakai pupuk kandang ya kompos. Jadi setelah diolah itu dibikin bedengan di tanahnya itu baru digali sedikit, terus dikasih pupuk organik itu, pupuk kompos itu, pakai pakai kohe. Setelah itu kan baru dikubur lagi, diratakan, baru bisa langsung tanam. Jadi tergantung kita relatif sih kalau pingin gembur atau unsurannya haraknya lebih bagus lagi ya lebih banyak gitu. Karena kan kalau organik nggak ada efek, lebih banyak lebih bagus gitu kalau organik. Kecuali kalau kimia kan banyak masih mati kan harus ada takaran. Kalau di organik yang penting udah masak kohenya, jangan langsung dari kandang. Karena bapak juga di sini pakai fermentasi juga gitu, bikin kompos fermentasi dulu, setelah masak baru bisa diaplikasikan ke lahan. untuk umur panen berapa? Umur panen kemarin berapa bulan ya, hampir 6 bulan gimana tuh. Untuk dua-duanya. Ya kalau singkong bisa di 8 sampai setahun. Kalau singkong untuk mencapai yang maksimal setahunan, tapi 8 bulan tidak bisa. Untuk hasil panen itu dimulai Kalau untuk wheat karena skalanya kecil di sini panennya kemarin paling dibeli sama mahasiswa sendiri, terus sama dosen-dosen gitu, karena skalanya kecil gitu, jadi habis cepat sekali panen juga langsung habis. Berapa kilo kemarin berapa kintal langsung habis. Kalau buat harganya pas kayak misalkan penjualan ke mahasiswa itu kayak sekitar berapa gitu? Kemarin untuk harga di kisaran 5.000 per kilo. Untuk yang umbi besar, yang besar itu 5.000. Kalau ke bandar beda lagi, paling kalau bandar skala besar paling 3.000 4.000 kalau bandar. Karena kemarin juga yang dijual juga kan umbinya umbi Cilembu, bibit Cilembu kemarin umbi. Karena itu bibitnya juga dikasih sama Pak Yudi, yang punya Pak Yudi ya. Bibitnya dari situ. bagus untuk varietas ya. Lalu ditanam lagi. Selama menanam umbi ada gak kendala terbesarnya gitu atau masalah terbesar penanaman umbi? Selain dari tadi ya gulma, paling kendalanya ya kita harus sering nyiram juga kalau di posisi kemarau. Paling itu karena kan harus gembur, harus kalau kering mati juga gitu. Kalau sekarang hama dan penyakit aman gitu. Kalau hama menjelang pasca panen paling yang dari luar itu tikus ada tikus. Karena kemarin panen juga banyak yang kena tikus gitu. Ada hama hama luar, hama apa itu tikus paling balap sama tikus. Susah yang gini kayak dicabut ini dari dicabut tuh, kalau nggak kena sama akarnya sama ini ya udah tumbuh lagi kayak yang lain Pak. Harus numpuk terus lah.
Nah, pemetikan dasar. Nah, benar. Si Elon Musk. Oh, ya benar. Tanahnya cepat padat. Cepat padat. Jadi ya agak kurang kalau untuk pertumbuhan umbi-umbian. Nah, kayak gini Pak, kalau udah katuk. Enak juga kan kalau poni kan cuma apa ngisi air. Ini kan padat tuh, kalau kena hujan lagi, bentar lagi kan keras kan. Di logak dulu, baru masuk kohe. Sudah kohe, kita timun lagi, baru ditanam. Langsung ditanam gitu. Langsung ditanam. Udah simpel sih kalau perawatan nggak banyak perawatan kalau di logak dulu, baru masuk kohe. Sudah kohe, kita timun lagi, baru ditanam. Langsung ditanam gitu. Langsung ditanam. Udah simpel sih kalau perawatan nggak banyak perawatan kalau tanahnya cepet padat, jadi ya agak kurang kalau untuk pertumbuhan umbi-umbian. Nah kayak gini kan kalau dua arko dari Cinta lebih. Like cherry blossoms blooming in the mountain in